Apa salahnya? Kalau PSSI juga mencari pemain-pemain keturunan Indonesia atau ya istilah kerennya pemain diaspora Indonesia, apa salahnya? Ya, di mana letak kesalahannya? Tadi sudah saya katakan tidak menutup pintu bagi para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi apakah mereka akan bisa memberikan performa terbaiknya di level Asia? Saya tidak yakin. Saya bukan mengatakan tidak. Saya tidak yakin. Bisa saja mereka perform, tapi saya tidak yakin. Kalau Shin Taeyong yakin bahwa mereka bisa perform di level Asia, pasti dia akan memainkan semuanya pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi kan dia tahu akan sulit. Bukan artinya tidak bisa, akan sulit dan akan butuh waktu yang lebih lama. Kan kita semua gak sabar nih. Kita maunya sekarang nih timnas kita bermain lebih rapi. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Aduh, tidak ada habis-habisnya kebanggaan kita untuk timnas Indonesia ya. Di tengah-tengah kemajuan sepak bola Indonesia ada saja orang-orang yang mencoba untuk mengacaukan, mencoba untuk mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. Kita lihat seperti Bung Towel, terus kemarin itu Peter Gontah. Sekarang ada lagi Rocky Gerung yang berkomentar tentang sepak bola Indonesia. Katanya dia tidak serak dengan timnas yang sekarang karena terlalu banyak naturalisasi. Apakah ini karena politik lagi sepi ya? Saya nggak tahu ya teman-teman. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu, penipuan terhadap sensasi itu. Kalau buat timnas itu nggak perlu nyari pemain naturalisasi, nyari pemain sebenarnya kita itu pemain banyak. Masalahnya siap tidak pemain lokal bersaing di kancah internasional itu seperti ini. Penting. Ya, bisa nyari di daerah-daerah di pelosok-pelosok, bisa mau cari pemain yang fisiknya kuat, yang mau mentalnya bagaimana, Pak. Jadi itu Anda kan juga pemain sepak bola. Itu ya, kalau ambil naturalisasi itu mainnya levelnya lebih tinggi dari yang pemain Indonesia mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Ini diambil naturalisasi pemainnya malah selevel dari berbahaya. Kapasitasnya dianggap minim, negatif, tidak maksimal, kemudian di PHK. Apa tanggung jawab atasan? Karena ternyata sekjen aman, deputi sekjen aman. Ya kalau saya Budi sih paham lah sepak terjang sepak bolanya karena kita lama di sepak bola gitu loh. Pertanyaannya, kalau mereka masih belum tersentuh lewat proses asesmen dan PHK massal ini, apa triknya Erick Thohir dalam mengelola PSSI ini? Ya, bukan trik sebetulnya. Kalau saya lihat sih memang selama 1,5 tahun ini sekjen ya rada dibatasi lah, walaupun offsetnya ada tuh Bud. Waktu ngomong soal Martin Paes agak offset tuh kelihatan agak sebel kayaknya ya ketua umum ya. Ketua umum kelihatan meresponnya agak ini. Menurut saya itu offside lah sekjen. Dia nggak paham. Nah makanya triknya kira-kira apa Bud? PSSI. Jadi bukan trik sebetulnya, tapi ini informasi orang dalam. Jadi setelah kemarin ramai pemberitaan tentang PHK, info orang dalam. Setelah ramai isu tentang PHK, ketua umum akan bertemu dengan pegawai PSSI yang tersisa. Bukan yang di PHK ya, yang tersisa. Mengumpulkan ya untuk ngasih tahu lah proses asesmen, bla 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 segala macam. Termasuk akan ada skema baru di dalam organisasi. Ya seperti lo bilang tadi, ini kayaknya akan ada upaya untuk membatasi jabatan-jabatan tertentu di PSSI sehingga tidak bisa langsung ketua umum. Jadi akan ada istilahnya itu presidential office di PSSI. Jadi kalau di negara itu semacam KSP. Oh gitu. Ya, jadi sekjen ini nanti nggak akan bisa langsung ke ketua umum. Jadi gini, saya punya temen yang benci banget sama timnas gara-gara banyak pemain naturalisasi. Dia bilang begini,
Itu mah banyak orang bulenya, itu mah bukan bangsa gua, katanya begitu. Tapi kemarin waktu dia nonton timnas main lawan Australia, dia ikut gregetan. Dia ikut gregetan waktu kita mau cetak gol di awal-awal babak itu temannya pertama. Abang itu. Dia juga ikut deg-degan di saat kita diserang. Maksudnya gini loh, udahlah jangan munafik. Kita mah rakyat kecil. Kita dikasih timnas yang bagus, mau banyak pemain naturalisasi atau enggak, yang jelas itu udah jadi warga negara Indonesia. Mainnya bagus ya kita nikmatin aja, nggak usah ikut-ikutan terus kemakan sama narasi-narasi orang atas yang memang dia keluarin narasi itu karena ada kepentingan. Udah kita nonton aja. Kalau memang nggak seneng ya udah silakan dukung lawannya lah, nggak usah nonton timnas gitu aja. Iya betul itu. Nah ini yang saya suka. Ingat ya, narasi-narasi yang dibangun oleh para oknum-oknum di luar sana seperti Bung Dowell, Peter Gonta, sekarang ditambah Rocky Gerung itu karena mereka punya kepentingan, mereka punya agenda pribadi. Teman-teman, mereka lihat momentum sepak bola ini lagi viral, lagi naik nih. Sepak bola Indonesia ini lagi bagus-bagus nih. Mereka cari gimana caranya ya supaya terus konsisten media bahas mereka, nama mereka itu terus digaungkan di media sosial karena dengan menyenggol sepak bola Indonesia, timnas itu pasti akan mendapat respon banyak dari masyarakat. Dan pasti dari sekian banyak masyarakat yang merespon itu ada yang termakan dengan kata-kata mereka. Karena ingat mereka punya masa. Saya yakin dari sekian masa yang mereka ikuti, yang mereka miliki, tidak semua masa mereka itu akan menangkapi isu-isu yang mereka lemparkan ke publik itu secara mentah-mentah. Ya, kita sebagai masyarakat kecil, masyarakat awam saja tahu kok sepak bola Indonesia itu sekarang lagi bagus-bagusnya dan membuat rasa kita untuk melihat timnas bersaing di kancah internasional, apalagi di Piala Dunia itu kita semuanya sangat pengen sekali melihat timnas itu bermain. Saya yakin teman-teman semua pasti ketika menonton klub sepak bola lain yang kalian favoritkan atau negara lain yang bertanding di Piala Dunia atau Euro dan lain sebagainya itu kalian bersemangat mendukungnya. Apalagi negara kita yang sedang berkompetisi seperti ini. Janganlah membangun narasi-narasi yang menjatuhkan mental pemain kita yang sekarang lagi berjuang. Kalau kalian terus-terus seperti ini, saya yakin yang kalian lawan adalah pecinta sepak bola Indonesia yang pengen melihat sepak bola Indonesia itu terus berkembang. Kalau kita bicara kalau kita bicara peluang timnas, kalau kita bicara tentang peluang pemain lokal yang bisa bermain untuk timnas senior ya, lihatlah Rizky Ridho. Itu adalah contoh atau sampel yang sangat bagus sekali. Kenapa dia bisa menjadi salah satu pemain lokal yang bisa menjadi pilihan utamanya STY, dan kenapa dia punya jam bermainnya itu lebih banyak di timnas. Cobalah teman-teman yang mungkin berkarir sebagai pemain sepak bola profesional, coba tanya apa yang dia buat, kira-kira langkah apa yang dia buat sehingga dia bisa dipanggil dan membela timnas. Jangan selalu mengkambing hitamkan pihak lain karena ketidakmampuan kita. Pak Rocky Gerung dan Pak Peter Gonta, wajar ya mereka berdua adalah warga negara Indonesia, jadi berhak mengkritik timnas Indonesia ya teman-teman. Tetapi kenapa baru sekarang Pak munculnya? Nah itu kenapa pasti pertanyaan kita semua. Ketika timnas Indonesia lagi di atas.
Dan proses naturalisasi ini bukan baru-baru ini aja, Pak. Dulu udah ada zamannya, Pak. Ada zamannya Christian Gonzalez, Victor Ibonevo, Irfan Bagdim, Bio Paulin, Otavio Dutra, banyak, Pak. Kenapa bapak-bapak ini baru muncul sekarang, Pak? Selain itu, proses naturalisasi itu, Pak, ini udah terbukti nyata, udah memajukan perkembangan sepak bola suatu negara, Pak. Contoh ada Perancis. Iya, betul Jepang, itu. Pak. Jepang yang notabene kayak gitu itu juga ada naturalisasi, Pak. Coba lihat kipernya, Pak. Kipernya Suzuki yang main di Parma, Pak. Zion Suzuki. Lagian, Pak, ngapain Bapak ini tiba-tiba masuk ke ranah sepak bola, Pak? Ngapain, Pak? Lalu kenapa baru sekarang? Buat teman-teman, coba tulis di kolom komen ya, teman-teman. Ya, tulis di kolom Mereka komentar. berdua ini ngapain tiba-tiba muncul, teman-teman? Coba Kira-kira apa coba yang mereka tulis di kolom lakukan? komen ya, teman-teman. Terima kasih, mantap. Apakah ada agenda pribadi? Apa salahnya kalau PSSI juga mencari pemain-pemain keturunan Indonesia atau ya istilah kerennya pemain diaspora Indonesia? Apa salahnya? Ya, di mana letak kesalahannya? Tadi sudah saya katakan tidak menutup pintu bagi para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi apakah mereka akan bisa memberikan performa terbaiknya di level Asia? Saya tidak yakin. Saya bukan mengatakan tidak. Saya tidak yakin. Bisa saja mereka perform, tapi saya tidak yakin. Kalau Shin Taeyong yakin bahwa mereka bisa perform di level Asia, pasti dia akan memainkan semuanya pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi kan dia tahu akan sulit. Bukan artinya tidak bisa, akan sulit dan akan butuh waktu yang lebih lama. Kan kita semua gak sabar nih. Kita maunya sekarang nih timnas kita bermain lebih rapi. Lagi rame nih soal 8 pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab sendiri oleh Peter Gonta di akun Instagramnya. Kita bahas satu poin dulu ya, karena satu poin ini bikin saya dan juga mungkin kalian ke-trigger. Dan itu ada di poin ketiga. Dia tanya, apakah Anda tidak malu ngelihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Bangsa asing yang dinaturalisasi? Ini sesat. Pertama, kalau dia dinaturalisasi, sudah pasti dia bangsa asing, makanya dinaturalisasi. Dan yang kedua, bangsa asing yang dinaturalisasi itu adalah WNI, warga negara Indonesia. Ke-9 pemain yang dipermasalahkan oleh Pak Peter ini, semuanya adalah WNI. Terus harus malunya itu di mana? Apakah Indonesia melanggar aturan? Yang perlu Pak Peter tahu, naturalisasi itu melewati 2 aturan ribet. Yang pertama, soal aturan FIFA. Kita bisa nggak sih ngenaturalisasi Raja Nainggolan sekarang banget? Bisa, tapi nggak bisa main di timnas karena ada aturan FIFA. Yang kedua, undang-undang di Indonesia. Bisa nggak sih kita menaturalisasi Jirayut? Dia dulu syaratnya. Dia ada keturunan Indonesia atau enggak? Di Indonesia apakah sudah tinggal lebih dari 5 tahun? Urgensinya apa? Belum lagi, proses dari syarat-syarat itu panjang banget. Mulai dari PSSI, Menpora, ke DPR, bahkan saya sampai yakin ke mereka Presiden. semua Jadi naturalisasi tahu ini tuh kok. nggak main-main. Contoh, Martin Paes, itu debutnya tertunda buat timnas Indonesia. Karena apa? Karena terganjal aturan FIFA. Terus penyelamatan penting Paes waktu ngelawan Arab dan juga Australia, dia tuh nggak dianggap WNI gitu. Kenapa banyak yang hujat Bapak sampai Bapak harus nge-private Instagram? Karena gimana mau respect perjuangan anak bangsa melawan Arab, Saudi, dan juga Australia. Bapak anggap itu sebagai sesuatu yang memalukan. Kalau Bapak masih ngundang bule-bule di Java Jazz, udahlah, nggak usah ngomongin soal nasionalisme, bau. Iya, setelah munculnya Peter Gonta ya, ada satu lagi yang komen tentang naturalisasi, yaitu ini, Rocky Gerung. Ya, dia bilang ya bahwa naturalisasi itu adalah pemalsuan dan prestasi yang dihasilkan dari naturalisasi itu seolah-olah terhutang dengan luar negeri. Agak aneh aja ya kan, pengamat politik yang terbiasa untuk tampil di politik dan juga ahli filsafat kok ngomentari bola, ya kan? Ya, aku mau pakai bahasa dia ya, karena kalau untuk berdebat dengan Rocky Gerung ya harus pakai cara dia supaya kita bisa mematahkan statementnya. Dia selalu bawa-bawa sejarah, bawa-bawa filsafat sebagai dasar semua ilmu. Ya, sebelum Anda ngomong soal timnas yang diisi naturalisasi, Bung Rocky, Anda harus bisa jelaskan dulu sejarah sepak bola Indonesia. Kalau nggak tahu sejarah Liga 1, nggak tahu sejarah Liga 2, nggak tahu sejarah Liga 3, nggak tahu sejarah PSSI, nggak tahu sejarah dualisme, nggak tahu sejarah Indonesia pernah dipermalukan 10-0, nggak tahu sejarah Indonesia pernah ada sepak bola gajah, ada sepak bola gajah yang melibatkan timnas dan melibatkan klub Liga 2. Nggak tahu sejarah soal pengaturan skor. Iya, betul itu. Nggak tahu sejarah soal gaji pemain yang tidak dibayar sampai pemainnya meninggal di Indonesia. Kalau Anda nggak tahu itu, ngapain Anda ngomong soal sepak bola Indonesia, soal naturalisasi? Saya pengen dengar sih Rocky Gerung ngomong, oh Liga 1 2017 ini begini, Liga 1 2018 itu begini. Kalau Anda bisa bilang begitu, baru saya bisa dengar Anda ngomong soal naturalisasi, komentar Anda soal naturalisasi. Karena kalau Anda ngomong soal politik, Anda selalu bahas sejarah,
sejarah ini, pakai bahasa ini. Tapi coba ngomong dong soal sejarah sepak bola Indonesia. Kalau nggak tahu sejarah sepak bola Indonesia, nggak usah banyak. Waduh. Nah, begini ya teman-teman. Saya yakin sekali kalau masyarakat Indonesia itu akan sangat marah sekali kalau sesuatu yang sudah bagus kemudian ada orang yang mencoba untuk mengotak-atik, mencoba untuk bikin itu jadi raut-rautan atau tidak jelas itu. Pasti masyarakat Indonesia itu akan sangat marah sekali. Karena sesuatu yang misalnya sepak bola Indonesia nih, ini nih sudah berjalan di track yang benar nih. Tiba-tiba ada orang-orang seperti ini yang mencoba untuk membuat suasana atau masyarakat Indonesia yang lagi senang itu berubah jadi marah. Pasti ini adalah salah satu strategi mereka. Saya yakin dan percaya sekali mereka tahu betul tentang syarat-syarat naturalisasi dan semua. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi ya. Tapi ya jangan segitunya juga kali ya. Nah, waktu saya cek terakhir itu akunnya Peter Gonta itu di private. Ini kan yang dia mau. Ya, setelah mengeluarkan statement berlebihan di publik, akunnya malah di private. Kalau gentleman itu dibuka saja. Jangan hanya membuat kegaduhan habis itu kabur. Menanggapi postingan Om Peter Gonta. Ya intinya di dalam postingan itu Om Peter itu pengennya kita memaksimalkan produk dalam negeri atau pemain dalam negeri, pemain lokal dalam segi apapun supaya bangga. Bahkan di situ ada poin lebih baik kalah tapi terhormat daripada mengorbankan harga diri bangsa. Intinya gitu. Kenapa sih kita harus tergantung dengan pemain naturalisasi yang dari Belanda? Kenapa? Nah, mungkin PSSI ini ngikutin cara Om Peter nih Om. Karena dengan mengacu kepada Belanda, Om Peter jadi orang sukses. Misalnya gini, Om Peter sekolahnya di Belanda, makanya jadi orang pinter gitu. Kenapa waktu itu nggak sekolah di dalam negeri aja Om? Nggak percaya atau gimana? Akhirnya memilih sekolah di luar negeri. Dan setelah selesai sekolah, kemudian bekerjalah di satu bank. Kemudian kurang puas. Nah di sini ada lagi nih Om, kurang puas mungkin secara prestasi dan lain-lain. Akhirnya sekolah lagi, keluar negeri lagi Om, nggak di dalam negeri. Harusnya sih kalau melihat dari statementnya yang poin 8 itu, lebih baik kalah daripada mengorbankan harga diri. Harusnya Om Peter tetap di dalam negeri tuh. Lebih baik nggak pinter daripada harus menimba ilmu di luar negeri. Nah karena PSSI tampar sendiri, makanya sekarang PSSI juga menimba ilmunya dengan pemain-pemain naturalisasi yang sebagian besar dari Belanda. Mungkin mau belajar secara mental, mungkin mau belajar secara skill, mungkin mau belajar secara ilmu apalah. Pokoknya PSSI bisa maju, timnas kita bisa maju. Ya mungkin gitu Om. Wah, duh. Lah Rocky Gerung mulai turun gunung bahas tentang timnas. Jari ini timnas mencapai hasil kayak gini ini kok nggak nunjuk nasionalisme. Aduh, buat apa berprestasi kalau prestasi itu dihutangin luar negeri? Loh ya apa sih Rocky Gerung? Menganggap para pemain yang membela bangsa dan tanah air kita mati-matian sampai delosoran. Iya. Dianggap Rocky Gerung jari ini nggak ono jiwa nasionalisme nih. Nggak ada jiwa nasionalisme, bahkan itu dianggap sebuah prestasi yang diberikan oleh luar negeri terhadap Indonesia. Ngawur wong yo ahli filsafat iku mesti mek ngayal ae penggaweane. Tapi nggak ada realitanya. Realisasi niku gak ono, teori semata yang perlu disampaikan. Waduh, ngeri wong iki. Wong iki wis nang politik amburadul, gak jelas omongane. Penuh dengan teori tanpa fakta, tambah mlebu nanggone bal-balan pisan. Wis dalah caki. Kon niku nek urusan politik ya sak karepmu. Kon kate mbahas sing modele kaya enggak karu-karuan, enggak terserah Anda. Iya. Tapi kalau untuk tim nasional Indonesia saya kira Anda enggak perlu ikut campur. Di sisi lain apa sih sebenarnya prestasi Anda? Kemarin bawa medali emas dari Panjat Pinang, Panjat Tebing. Panjat Tebing. Loh, kalau Anda selalu berbicara prestasi itu ya karena orang-orangnya, bukan karena pemimpinnya.
Lah emangnya awake peno wingi yo melok manjat ta oleh piala. Lah wong mek ndampingi tok lho kakean pola. Sing penting ngene lho, deloken tim nasional Indonesia ini sampai titik darah penghabisan, prestasinya seperti apa. Kalau Anda selalu menganggap ini bukan prestasi orang Indonesia, ya wis pindah negara ae. Mereka semua lo jelas KTP ini lo KTP Indonesia pemainnya. Sopo Martin Paes. Deloken KTP ini lo Indonesia. Lah awake peno lo KTP Indonesia, gak duwe prestasi apa-apa mek ngecipri saya lo. Kita itu cukup menikmati, mendukung, mendoakan, kalau perlu mensupport, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini, ayo kita berikan. Jangan kalau sudah ada yang mampu memberikan sesuatu yang bisa mengharumkan bangsa dan negara, ojo mbok goleki eleke ae ngono lho. Cuk. Wis yo, Bang Rocky Gerung, politik-politiko, gak usah mlebu nang bal-balan wis. Tambah nyumpek-nyumpek kiai kon niku. Buyar wis, buyar. I also think the Indonesian support that we saw was just as much as I would hope it to be. Oh, yeah, it was insane. The crowd was ridiculous. One of the best Asian atmospheres out there. I give them their credit for that. That was incredible to see them play at home. My question to you is this then. With 2 Indonesian games now in the books, what would you grade their overall window so far? What would you grade it? Based off what we saw against Saudi Arabia and against Australia, where does it land? It's an A. Like, it's top notch, right under an A+. And the reason why giving it so high, even though they only have 2 points after it, is you have to consider Indonesia has never even gotten close to this point. And you start off against 2 continental giants in Saudi Arabia and Australia, and you're able to go toe-to-toe with them, almost beat Saudi Arabia, and get a very well-earned draw against Australia. I think for a nation that is as inexperienced as Indonesia, they pass with flying colors. These are 2 very positive performances. So I thought, honestly, that they were going to lose one of these games. Yeah, no, me too. For me, the expectation was that they were going to drop even more points in this window. But instead, they played brilliant football against Saudi Arabia, and I really did think they earned the draw against Australia. Even though Australia played a little bit better, I think they deserved the point. So Indonesia going forward, I think, have proven to us and to the world, if they're watching, that they are going to fight not just for 3rd or 4th place position in their group, they're going to fight for that 2nd place spot underneath Japan. Ini udah makin aneh sih, udah benar-benar makin aneh ini. Pak Peter Gonta, Rocky Gerung, itu seakan-akan membuat statement. Apalagi Rocky Gerung yang mengatakan naturalisasi ini adalah pemalsuan. Maksudnya gimana gitu? Kita kasih contoh aja gampang ya. Rafael Strijk, emaknya orang Indo, bapaknya orang Belanda gitu. Jadi gimana gitu? Orang-orang yang lahir di Belanda itu jadi gimana? Suatu kesalahan kah mereka mau membela timnas apa gimana gitu? Itu yang sebenarnya poin yang paling penting sih yang harus diinin gitu. Seakan-akan kalau misalnya pemain naturalisasi ini, pemain berdarah campuran inilah kita katakan gitu ya, Belanda dan Indonesia itu seakan-akan ada sebuah kesalahan gitu. Ada grup mereka itu bukan bagian dari kita walaupun mereka gabung ke timnas nasional, tapi buat mereka itu berbeda. Itu kayak yang dikatain Rocky Gerung itu ya. Pemain timnas yang sekarang itu bukanlah grup yang kita idealkan, kata gue. Nggak ngerti soalnya gue dungu ya, buatlah dia yang pintar dah, Rocky Gerung dah yang pintar gitu. Tapi menurut gue ya, mengotak-ngotakkan itu, kenapa kalian kotak-kotakkan orang yang sudah sah jadi warga negara Indonesia? Betul gitu. sekali. Dan nggak ada hukum yang dilanggar, nggak ada hukum yang diubah loh. Itu memang udah dari dulu-dulu itu seluruh sepak bola make. Dan ada beberapa yang memang maknya orang Rafael Strijk itu maknya orang Indonesia. Dan itu juga masih di kotak-kotak kan, apalagi Martin Paes udah pasti udah nggak masuk di otak dia lagi dah gitu. Gimana kita bangganya dengan Martin Paes ya, yang udah berjuang loh habis-habisan, walaupun itu darah neneknya, dan kita udah nggak memandang dia sebagai orang luar lagi, kita anggap dia warga Indonesia karena dia udah sumpah jadi dan mau disumpah jadi warga Indonesia. Dia udah nggak ngerti itu cinta-cinta yang cinta kita ke Martin Paes yang itu udah pasti dia nggak ngerti gitu, karena mengkotak-kotakkan itu Rocky Gerung ini. Aku tadi ngeliat videonya aja, aduh ini orang kenapa gitu, kenapa, apa salah orang, gimana nanti misalnya gue punya istri nanti orang Argentina, anak gue mau suruh atau dia gitu, papa aku mau membela Indonesia, jangan nak, kamu nggak akan diterima di sini kalau pemikirannya kayak Rocky Gerung gitu semua ya. Gini ya teman-teman, banyak yang sering mempermasalahkan tentang naturalisasi. Contohnya seperti Rocky Gerung, dan beberapa orang lainnya lagi itu
Katanya mereka kasihan terhadap pemain-pemain lokal kita. Saya rasa mereka mencoba mau mengajarkan untuk pemain-pemain lokal kita ini untuk terbiasa dikasihani. Nah, apa jadinya kalau kita terbiasa mengkasihani pemain-pemain kita? Kasihanlah, dia adalah pemain kita harus kasih kesempatan. Kalau mental seperti ini yang kita terus berikan, sampai kapanpun saya yakin sepak bola kita tidak akan maju. Sesekali kita harus memberikan mereka suatu pelajaran realita, di mana kalau kamu tidak siap, kalau kamu tidak mempersiapkan dirimu dengan baik-baik, tidak latihan dan hanya tidak serius, sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi orang yang nomor 2. Bangunlah, tolonglah, kalian ini kan punya pengalaman yang sangat luar biasa sekali, punya pengaruh yang sangat luar biasa sekali. Tolonglah, bangunlah orang-orang kita itu dengan mental yang berjuang, jangan mental yang kasihani. Itu kan jelek sekali. Di mata dunia luar itu kayak kelihatan kita itu kayak orang-orang yang perlu dikasihani. Mental kita jelek sekali. Nah, kalau kita membangun generasi kita dengan mental kasihani, mental yang intinya modal belas kasihan itu jelek sekali. Cobalah kasihlah mental-mental yang berjuang lah. Saya yakin itu akan membuat kita lebih bagus gitu loh. Nah, teman-teman semua, itu saja. Tetap dukung timnas Indonesia, tetap dukung penuh. Abaikan saja omongan-omongan yang bacot terlalu banyak di luar sana yang tentang timnas Indonesia. Buat saya, sekali mereka sudah menjadi orang Indonesia, akan tetap menjadi orang Indonesia. Peace.